Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Yulia Dwi Lestari. Saya akan membacakan hasil PTK saya, yaitu yang berjudul Meningkatkan hasil belajar menyusun huruf menjadi kata melalui media bahan bekas tutup botol hias kelompok B di TK Dharma Wanita Persatuan Mulyodadi. Adapun latar belakang, yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan menyusun huruf menjadi kata untuk meningkatkan kemampuan anak saat mengerjakan kegiatan belajar pada aspek perkembangan bahasa yang masih kurang, dan untuk mengetahui tingkat perkembangan bahasa anak, dan untuk melatih kemampuan anak dalam menyusun huruf menjadi kata melalui media bahan bekas tutup botol hias. Nah, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung memang merupakan fenomena tersendiri. Kini menjadi sebuah polemik yang hangat dibicarakan pada orang tua yang memiliki anak usia dini karena mereka khawatir anaknya tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolahnya nanti jika sedari awal belum dibekali keterampilan calistung. Kekhawatiran orang tua semakin resah ketika anaknya belum bisa membaca menjelang masuk sekolah dasar. Hal itu membuat para orang tua akhirnya sedikit memaksa anaknya untuk belajar calistung, khususnya membaca. Karena tuntutan itulah, akhirnya banyak lembaga PAUD yang secara mandiri mengupayakan pelajaran calistung bagi peserta didik. Berbagai metode mengajar dipraktikkan dengan harapan bisa membantu anak-anak untuk menguasai keterampilan membaca dan menulis sebelum masuk SD. Beberapa anak mungkin berhasil menguasai keterampilan tersebut, namun banyak pula di antaranya yang mengalami kesulitan. Beberapa akibat negatif akan timbul jika pemberian materi pembelajaran dilakukan pada anak sebelum atau sesudah masa kesiapan. Banyak lembaga PAUD maupun orang tua mengajar ambisi agar anak cepat membaca sehingga kelebihan beban belajar. Kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenal huruf dan menyusun kata, menghubungkannya dengan bunyi, maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Menurut Anderson, membaca sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah berupa penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan, dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, frase, kalimat, dan wacana serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu Isnani Koirun Puspita, yang berjudul Pengembangan Media Papan Karet 3 Dimensi untuk Menyusun Huruf Menjadi Kata. Dari penelitian yang dilakukan oleh beliau, terlihat adanya peningkatan hasil belajar pada tiap siklusnya. Maka dari itu, kali ini peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Menyusun Huruf Menjadi Kata melalui media bahan bekas tutup botol hias kelompok B di TK Dharma Wanita Persatuan Mulyodadi. Karena penelitian ini bersifat lebih spesifik dan lebih mendalam untuk pengembangan bahasa. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar menyusun huruf menjadi kata melalui media bahan bekas tutup botol hias kelompok B di TK Dharma Wanita Persatuan Mulyodadi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan hasil belajar menyusun huruf menjadi kata melalui media bahan bekas tutup botol hias kelompok B TK Dharma Wanita Persatuan Mulyodadi. Manfaat penelitian bagi guru dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengajar, dapat meningkatkan profesionalisme guru, dan yang ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Manfaat bagi anak dapat menumbuhkan motivasi belajar, dapat memberikan kegembiraan serta kepuasan bagi anak jika hasil menyusun hurufnya sesuai yang diharapkan, dapat dijadikan kegiatan yang menarik melalui kegiatan menyusun huruf. Manfaat bagi sekolah dapat mengurangi problematika dalam pembelajaran, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu sendiri, dan dapat mendukung terwujudnya output yang berkualitas. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Bahasa. Pengertian bahasa pada manusia. Bahasa merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan.
Dengan daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Berdasarkan beberapa ahli terhadap simpanse dan gorila, diasumsikan bahwa bahasa adalah alat komunikasi sosial bagi ras manusia, bukan spesies lain. Menurut Bromley, mendefinisikan bahasa sebagai sistem simbol yang teratur dalam bentuk visual maupun verbal untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi. Individu dapat memanipulasi simbol-simbol tersebut dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Dengan demikian, bahasa adalah suatu modifikasi yang meliputi sistem simbol khusus yang dipahami dan digunakan sekelompok individu untuk mengkomunikasikan berbagai ide dan informasi. Selanjutnya, media bahan bekas. Pengertian media bahan bekas. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Anwar, barang dapat diartikan sebagai suatu benda yang berwujud, sedangkan arti kata bekas adalah sisa habis dilalui. Sesuatu yang menjadi sisa dapat dipakai. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai baik sekali maupun berulang kali. Selanjutnya, pemanfaatan bahan bekas menjadi media pembelajaran. Jika kita memperhatikan sekeliling kita, maka kita dapat menemukan begitu banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Sekarang tergantung apakah kita bisa mengembangkannya menjadi suatu media yang menarik, kreatif, dan mempermudah proses belajar mengajar, sehingga kita tidak akan kekurangan sumber belajar yang tidak terhingga. Selanjutnya, media tutup botol hias dapat meningkatkan hasil belajar anak dalam menyusun huruf menjadi kata. Media yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah media tutup botol hias. Media tutup botol hias dibuat dari bahan-bahan bekas yang ada di sekeliling kita. Tutup botol plastik yang sudah dibuang dapat menjadi media yang dapat digunakan untuk media pembelajaran, khususnya dalam menyusun huruf menjadi kata. Dengan sedikit variasi di atas tutup botol yang dihias dengan huruf dan kertas warna-warni. Nah, dengan media tutup botol hias ini diharapkan anak-anak dapat melakukan kegiatan dengan antusias karena tutup botol yang digunakan dalam media ini mempunyai banyak warna sehingga akan menarik perhatian dan menyenangkan anak. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan peningkatan kemampuan membaca anak dalam menyusun huruf menjadi kata, tetapi juga untuk mengenalkan warna sehingga kognitif anak dapat meningkat. Media tutup botol hias merupakan salah satu media yang digunakan dalam media menyusun huruf menjadi kata yang dapat merangsang perkembangan kemampuan anak dalam menyusun huruf. Dengan menggunakan media huruf, anak akan merasa senang dan tanpa terpaksa dalam menyusun huruf menjadi kata yang diajarkan oleh pendidik, sehingga tanpa disadari anak telah memperkaya kemampuan mengenal hurufnya. Nah, menurut kesimpulan saya sebagai peneliti yaitu, jadi media tutup botol hias adalah media yang digunakan dalam permainan yang sengaja dibuat oleh pendidik untuk kegiatan dalam pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan menyusun huruf menjadi kata. Bab 3. Pelaksanaan penelitian. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelompok B TK DWP Mulyodadi dengan jumlah 12 peserta didik, masing-masing 10 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Setiap individu di kelompok B mempunyai karakter masing-masing sebagai individu yang unik dan berbeda, seperti halnya anak lainnya. Objek penelitian ini adalah anak-anak yang masih suka bermain dan dibesarkan oleh keluarga yang hampir semua berlatar belakang sama, yaitu sebagai petani. Hal ini dipengaruhi oleh usia dan tingkat perkembangannya, faktor lingkungan di mana peserta didik berada, dan faktor pola asuh orang tua yang berbeda-beda. 4. Yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pengembangan yang diteliti pada penelitian kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, ketepatan menyebutkan huruf. Yang kedua, ketepatan menyusun huruf. Dan yang ketiga, kecepatan menyusun huruf. Nah, berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1 dan 2, dapat terlihat adanya perkembangan yang cukup berarti. Hasil pengukuran melalui penilaian tertulis menunjukkan adanya peningkatan minat dan semangat anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga penelitian ini diakhiri pada siklus kedua di kelompok BTK DWP Mulyodadi dapat dijumpai peningkatan persentase perkembangan yang sangat baik. Nah, jumlah rata-ratanya untuk semua. Siklus 1 mencapai 50,70%,
dan siklus 2 92,36%. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap peningkatan menyusun huruf menjadi kata melalui media bahan bekas tutup botol hias kelompok B di TK Dharma Wanita Persatuan Mulyadadi Kecamatan Wonoayu diperoleh rata-rata dari ketiga aspek yang sudah ditentukan. Aspek tersebut adalah ketepatan menyebutkan huruf, ketepatan menyusun huruf, dan kecepatan menyusun huruf. Pada siklus 1 diperoleh rata-rata hasil belajar anak sebesar 53,48%, dan pada siklus 2 diperoleh rata-rata hasil belajar anak sebesar 92,36%. Dilihat dari kenaikan hasil belajar tersebut, maka upaya meningkatkan hasil belajar menyusun huruf menjadi kata kelompok B di TK Dharma Wanita Persatuan Mulyadadi Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo melalui media bahan bekas tutup botol dinyatakan sudah berhasil. Saran. Dari hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran menyusun huruf menjadi kata melalui media bahan bekas tutup botol hias di TK DWP Mulyadadi Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dan berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan kepada pendidik dan orang tua anak usia dini hendaknya: yang pertama, bagi pendidik perlu menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan anak, salah satunya dengan media bahan bekas tutup botol hias, di mana melalui media ini dapat membantu meningkatkan perkembangan anak dalam kemampuan menyusun huruf menjadi kata. Yang kedua, bagi orang tua, tidak hanya mengandalkan stimulasi dari pendidik saja dalam upaya perkembangan kemampuan anak menyusun huruf, namun orang tua juga bisa merangsang kemampuan anak mengenal huruf di rumah melalui media bahan bekas tutup botol hias ini. Karena media ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menyusun huruf menjadi kata sehingga dapat digunakan untuk kegiatan membaca permulaan. Saran bagi peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan inspirasi, khususnya dalam pengembangan kemampuan anak menyusun huruf menjadi kata. Kesimpulan pada penelitian ini telah berhasil menjawab rumusan masalah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.